Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Tahira Rusadi dengan NIM C1C020080 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Adapun materinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengertian dari hasil penelitian. Hasil penelitian adalah pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitiannya. Jadi, pembahasan hasil penelitian merupakan bahasan terhadap temuan yang diperoleh. Sedangkan, laporan penelitian adalah uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses kegiatan penelitian. Dengan demikian, isi laporan penelitian bukan hanya tentang langkah-langkah yang telah dilalui oleh peneliti saja, tetapi juga latar belakang, permasalahan, kerangka pikir, dukungan teori, dan lain sebagainya yang bersifat memperkuat makna penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, ada tujuan dari laporan hasil penelitian. Yang pertama, untuk mengenal pasti masalah. Kedua, mencanangkan penyelesaian. Ketiga, mencanangkan tindakan yang perlu dilakukan. Dan yang keempat, untuk membuat kesimpulan. Selanjutnya, ada sistematika dari laporan hasil penelitian. Suatu laporan penelitian umumnya dibagi dalam 6 bab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada bab 1 atau pendahuluan, yang berisi hal-hal yang dapat memperkenalkan secara ringkas kepada pembaca tentang masalah penelitian, ruang lingkupnya, kegunaan teoritis serta praktisnya, tinjauan pustaka, dan kerangka teori serta metode penelitian. Lalu kedua ada bab 2 atau landasan teori. Peneliti harus mengemukakan konsep-konsep ilmiah, prinsip, dan bahan-bahan pustaka lainnya atau teoritis serta hasil-hasil penelitian yang terdahulu atau empiris yang relevan dengan permasalahan penelitian. Lalu ada bab 3 atau metodologi penelitian. Pada dasarnya adalah suatu prosedur kerja yang sistematis, teratur, dan tertib yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah guna mendapatkan kebenaran yang objektif. Lalu ada bab 4 atau hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini dikemukakan hasil serta analisis data yang diperoleh pada tahap penyediaan data sehingga diperoleh rumusan kaidah yang mengatur gejala kebahasaan yang menjadi objek penelitian. Lalu ada bab 5 atau penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan harus perkataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Lalu saran dirumuskan berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya. Lalu ada daftar pustaka dan lampiran, yang mana semua dokumen, baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan, yang digunakan pada laporan penelitian harus dicantumkan sebagai daftar kepustakaan. Sedangkan lampiran biasanya berisi hal-hal yang teknis yang akan tampak tidak praktis kalau disajikan dalam laporan penelitian karena akan mengganggu dalam penyajiannya. Lalu berikutnya ada pengertian dari pembahasan. Hasil dan pembahasan merupakan inti dari sebuah laporan penelitian. Pada bagian ini, penulis harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Esensi dari pembahasan adalah menjelaskan mengapa hasil penelitian yang dilakukan seperti itu. Penjelasan harus dibuat bukan hanya jika hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis, bahkan jika sesuai pun harus dibuat penjelasannya. Upaya pembahasan dapat dilakukan dengan pembahasan teori maupun pembahasan metodologi. Lalu, adapun tujuan dari pembahasan dalam penelitian yaitu sebagai berikut. 1. Pembahasan untuk menyimpulkan atau meringkas. 2. Pembahasan untuk menginterpretasi. 3. Mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teori. 4. Mengaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil riset sebelumnya. 5. Jika hasil penelitian dinilai akurat dan sangat krusial. 6. Pembahasan untuk merekomendasikan atau menerapkan. 7.
menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian, dan 8. Pembahasan untuk menyarankan. Selanjutnya, pengertian dari kesimpulan. Kesimpulan ialah bagian berisi tentang pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Adapun tujuan dari kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Adapun langkah-langkah dalam membuat kesimpulan, yaitu dalam membuat kesimpulan harus menekankan pentingnya pernyataan tesis atau pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah. B. Berikan tesis yang lengkap bagi pembaca. C. Berikan kesan terakhir pada pembaca. D. Jawab dengan tepat pertanyaan-pertanyaan spesifik yang diajukan pada awal penelitian. Lalu berikutnya pengertian saran. Saran adalah rekomendasi yang ditulis setelah kesimpulan, yang dapat ditujukan kepada pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya, dan kepada pemecahan masalah di lapangan. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Adapun beberapa tujuan dari adanya saran dalam sebuah penelitian yaitu 1. Untuk memberikan rekomendasi, 2. Untuk memberikan gambaran kebutuhan, 3. Untuk menggambarkan poin-poin dalam penelitian, dan yang keempat untuk memberikan rekomendasi penelitian tambahan. Lalu adapun langkah-langkah untuk membuat saran. Dalam membuat saran harus yang pertama menentukan target penelitian, misalnya guru, siswa, penelitian lain, atau siswa dan lain-lain. B. Cari kelemahan penelitian. Dan berikutnya, cari solusi atau saran untuk target yang telah disebutkan tersebut. Demikian materi yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.